Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu, majelis taklim Al-Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini insyaallah kita saling menasihati di antara kita dalam menghadapi kehidupan kita, sisa umur kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan menyampaikan suatu perkataan yang indah dari salah seorang ulama, ya, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, bahwasanya tanda kebahagiaan adalah 3. Idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Wa dzalika unwanu sa'adah. Seorang jika diberi kenikmatan dia bersyukur, jika diuji dia bersabar, dan jika dia berdosa dia istighfar, dan itulah tanda dari kebahagiaan. Maka barang siapa yang dalam kehidupannya berpindah dari satu kepada yang lainnya dari 3 poin ini, maka dia adalah orang yang bahagia. Saya ulangi, idza u'tiya syakara, jika diberi kenikmatan dia bersyukur, wa idza ubtiliya sabara, dan jika diberi ujian dia bersabar, wa idza adnaba istighfar, kalau dia berdosa maka dia beristighfar. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya adalah perkara yang baik, dan itu tidak terjadi kecuali hanya kepada seorang mukmin. Jika ditimpa dengan mendapatkan kebaikan dia bersyukur, jika diuji dia bersabar, jika dia berdosa dia beristighfar. Kita akan bahas 3 perkara ini, yang ini merupakan tanda kebahagiaan. Maka ibu-ibu bisa mengecek diri ibu masing-masing, sudahkah saya termasuk orang yang berbahagia menurut barometer Allah Subhanahu wa taala? Jika setiap dapat kenikmatan saya bersyukur, jika diberi ujian saya bersabar, jika saya berdosa beristighfar, maka insyaallah itu adalah tanda kebahagiaan. 3 poin akan kita bahas pada kesempatan kali ini secara singkat tentunya. Tanda-tanda kebahagiaan. Yang pertama, ya, idza u'tiya syakara. Jika dapat kenikmatan bersyukur. Kemudian wa idza btuliya sabara. Jika diuji bersabar. Kemudian idza adnaba istaghfar. Jika berdosa beristighfar. Baik, inilah 3 poin yang akan kita bahas ibu-ibu pada siang hari ini. Yang pertama, perhatikan, di antara ciri-ciri orang yang berbahagia adalah jika dia diberi kenikmatan maka dia bersyukur. Ya, bagaimana cara bersyukur? Pertama, dengan hati bersyukur dengan hati. Kedua, syukur dengan lisan. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Baik. Adapun bersyukur dengan hati, maka dengan 2 cara, ya, ibu-ibu. Yang pertama adalah mengakui segala kenikmatan hanya dari Allah. Hanya dari Allah.
Yang kedua, mengakui bahwasanya sebenarnya dia tidak pantas menerima kenikmatan tersebut. Menerima kenikmatan tersebut. Inilah bersyukur dengan hati. Yang pertama, kalau kita mau dikatakan kita bersyukur dengan hati, yaitu kita mengakui nikmat tersebut semata-mata dari Allah Subhanahu, dari hati. Ya, dari hati kita mengakui segala nikmat yang kita rasakan murni dari Allah Subhanahu. Dan ini berlawanan dengan ujub. Ini lawannya ujub. Ya. Lawannya ujub. Lawannya ujub. Ya. Karena ujub itu kita merasa memang bahwasanya saya dapat kenikmatan karena usaha saya, karena saya cerdas, karena saya pintar, karena saya ramah, karena saya banyak pengalaman. Sehingga terkadang kita tidak pandai bersyukur karena kita merasa memang kita yang hebat. Ini salah satu hal yang menghalangi rasa bersyukur kepada Allah tatkala seorang merasa dirinya memang saya memang hebat, saya mampu, saya punya pengalaman. Itulah yang buat saya kemudian sukses dapat nikmat. Ya. Jawabannya memang benar, kecerdasan, pengalaman, kepiawaian dalam berbicara, ramah, itu semua sebab-sebab kesuksesan. Tapi yang menentukan kesuksesan adalah semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang buat kita bisa berhasil, yang buat kita banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang yang lebih cerdas daripada kita, masih banyak orang lebih pintar daripada kita, masih banyak orang lebih banyak pengalaman daripada kita, masih banyak orang lebih ramah daripada kita, tapi belum tentu dia mendapatkan kenikmatan yang kita dapatkan. Yang pertama, setiap kita dapat kenikmatan kita tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Sering kita latih diri kita demikian. Kita mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan orang melakukan syirik kecil ketika dia menyandarkan nikmat kepada sebab. Seperti dia mengatakan kalau bukan karena polisi mungkin saya sudah dirampok oleh perampok. Ini tidak boleh. Benar, yang sebabnya adalah polisi yang menolong. Tapi siapa yang kirim dia untuk menolong? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan polisi mampu untuk menolong? Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kadang-kadang lupa, kalau bukan karena dokter itu mungkin saya sudah mati. Ini enggak boleh ya. Kalau bukan karena anjing di rumah mungkin saya sudah kemasukan atau ada mungkin sudah kemasukan pencuri misalnya. Omongan-omongan yang itu secara menjelaskan secara hakikat iya itu sebab akibat, tetapi harusnya kita sandarkan kepada Allah. Kalau bukan karena Allah kemudian ditolong polisi mungkin saya sudah dirampok misalnya. Kalau bukan karena Allah yang memudahkan dokter itu hadir, mungkin saya sudah mati misalnya. Itu artinya demikian. Jadi kita mengakui segala kenikmatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita ujub, jangan kita merasa kita berhasil karena kecerdasan, karena kepintaran, karena pengalaman ya. Dan kedua, di antara bentuk bersyukur kepada Allah mengakui bahwasanya sebenarnya kita tidak pantas menerima kenikmatan tersebut. Jangan pernah merasa diri saya memang saya pantas, saya berhak dapat kenikmatan, saya berhak kaya, saya berhak ini, saya berhak pintar, enggak. Tidak boleh. Kita ini siapa mau seakan-akan Allah punya hutang budi sama kita sehingga kita berhak untuk nuntut. Kalau sudah begini Allah berikan, kalau sudah begini Allah berikan. Tidak. Banyak hal Allah berikan kita kenikmatan yang kita tidak pantas untuk melakukannya, tidak pantas untuk mendapatkannya. Kita ini siapa? Apa yang sudah kita berikan kepada Allah enggak ada. Ibadahnya malas-malasan, baca Quran malas-malasan, zikir malas-malasan, gibah rajin, namimah rajin, baca berita enggak benar rajin. Terus kita dapat kenikmatan yang tiada yang silih berganti, tiada henti-hentinya. Jangan kita merasa bahwasanya kita memang saya berhak untuk dapat. Enggak. Kalau kita merasa kita berhak dapat kenikmatan tersebut, maka kita akan kurang bersyukur. Kita akan kurang bersyukur. Inilah karenanya Qarun ketika dia ditanya tentang hartanya, Qarun berkata, Allah abadikan dalam Al-Quran, innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun dalam surat Al-Qasas, dia berkata, aku dapat harta karena ilmuku. Nih, Qarun dia merasa dia memang hebat karena dia dapat nikmat karena dia hebat. Ya, dia lupa bahwasanya masih banyak orang lebih pintar daripada dia. Dia lupa bahwasanya semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua sebagian ulama menafsirkan innama a'tuti ala ilmin indi, maksudnya Qarun mengatakan aku ini memang dapat
dapat harta dari Allah karena memang aku pantas. Allah tahu saya berhak dapat harta. Sama, ini juga menghalangi rasa bersyukur kepada Allah. Maka di antara zikir pagi petang yang indah, ibu-ibu jangan lupa untuk dibaca. Ibu insya Allah sudah hafal. Cuma saya ingin ingatkan, di antara zikir pagi petang kita ngomong apa? Abu'u laka binikmatika alayya. Artinya, ya Allah, aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku di pagi hari. Ini pengakuan. Aku mengakui nikmatmu atasku. Pagi kita ngomong, sore kita ngomong. Sehingga kita enggak ujub. Nanti kita punya ini karena saya begini, karena saya rajin, karena saya ini. Ini kadang kita lupa. Sehingga kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan, jangan lupa kalau kita lagi baca zikir pagi petang, abu'u laka bi ni'matika alayya, ya Allah aku mengakui segala nikmat yang kau berikan kepadaku. Dalam hati kita hadirkan. Dalam hati kita hadirkan. Sering-sering kita merenungkan kita ini bukan siapa-siapa, Allah berikan kita terlalu banyak. Kita apa yang kita lakukan pada Allah tidak ada apa-apanya, kita ibadah masih kurang. Salat kurang, zikir kurang, kita masih banyak maksiat, tapi Allah terus berikan kita kenikmatan. Allah masih bikin kita ngaji, Allah masih bikin kita ingat kepada Dia. Ya, banyak orang diberi sedikit nikmat lupa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur, ya kita bersyukur. Tapi kemudian bersyukur dengan lisan. Bagaimana cara bersyukur dengan lisan? Pertama, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua adalah tahadduts bin nikmat. Menceritakan kenikmatan, menceritakan atau menyampaikan, menyebut-nyebut ya. Tahadduts, menyebut kenikmatan. Dalam rangka bersyukur, bukan pamer atau sombong. Baik. Bagaimana cara ibu bersyukur dengan lisan? Ya. Bagaimana cara bersyukur dengan lisan? Caranya pertama dengan sering mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu kalau sudah habis sholat, ibu-ibu sholat di rumah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, zikir dulu ibu-ibu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jangan kita nikmati, dinikmati. Alhamdulillah saya masih hidup, alhamdulillah saya masih sholat, alhamdulillah saya masih zikir, alhamdulillah saya masih diberi keluarga, alhamdulillah saya masih sehat, alhamdulillah. Terus berzikir alhamdulillah. Setiap alhamdulillah kita renungkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, alhamdulillah. Makanya kata dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarda an 'abdihi idza akala al-aklah an yahmadahu 'alaiha wa idza syariba syarba an yahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah ridha, Allah suka dengan seorang hamba yang jika makan makanan dia mengucapkan alhamdulillah, jika dia minum dia mengucapkan alhamdulillah. Sering kita muji Allah, sedikit-sedikit bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana alhamdulillah? Pokoknya sering muji Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kita sedang habis salat. Benar-benar renungkan, kita bilang alhamdulillah, 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 kita renungkan agar kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, apa-apa kita bilang alhamdulillah karena Allah, alhamdulillah gitu, ya. Tapi benar-benar kita bersyukur. Yang kedua di antaranya Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits," adapun nikmat Rabbmu maka ingat, sebut-sebutlah. Maksudnya apa ibu-ibu rahmatillah subhanahu wa taala? Kita ini sering lalai dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Enggak ada salahnya kita kumpul dengan anak-anak, kita bilang, "Nak, dulu Abi dulu Masya Allah dulu Abi dulu enggak punya apa-apa, dulu waktu kamu lahir rumah Abi masih ngontrak cuma 3x4 belum diplester. Sekarang alhamdulillah kita udah punya rumah, alhamdulillah. Ibumu dulu waktu Abi nikah masih kurus, kerempeng, sekarang udah gembrot, alhamdulillah, nikmat." Ya Allah, sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada alhamdulillah. Ya, dulu kita enggak ngaji, sekarang kita ngaji. Ini kita sebut-sebut nikmat tersebut kepada orang yang kita dekat. Bukan orang yang hasad sama kita, sama kawan. Aduh saya dulu kayak apa dulu ya. Dulu alhamdulillah Allah kasih hidayah. Ini nikmat, kita cerita. Ya, seperti perkataan Ja'far bin Abi Thalib ketika ditanya oleh Raja Najasyi, dia mengatakan, "Ayyuhal Malik, kunna
Kami dahulu wahai sang raja, kami dahulu na'kulul jisah, kami dulu makan bangkai. Wa ya'kulud dha'ifu minnal qawi, dulu yang lemah makan yang kuat makan yang lemah. Wa nusi'il jiran, kami dulu berbuat buruk kepada tetangga. Wa na'til fawahish, kami melakukan perbuatan keji. Kemudian datanglah orang namanya Muhammad ini. Maka dengan dakwanya kami begini, kami kenal akhlak, Masya Allah. Disebut-sebut nikmat. Karena di antara cerita yang menarik dari Uwais Al-Qarani, ma'ruf ibu-ibu sering dengar Uwais Al-Qarani. Kata Nabi SAW, khairut tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah seorang namanya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani siapa? Dulu dia punya penyakit baros. Baros penyakit putih di seluruh tubuhnya. Penyakit putih, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakitnya hilang, ya. Kecuali seukuran dirham di pusarnya, dia tidak ingin dihilangkan seukuran dirham di pusarnya. Kenapa? Dia tidak ingin penyakitnya hilang semua 100%. Supaya dia selalu ingat-ingat, saya dulu punya penyakit. Saya dulu punya penyakit. Sehingga kalau dia lihat penyakit itu, dia ingat betapa besar karunia Allah kepadaku. Selalu dia ingat. Kita ini kadang lupa masa lalu kita seperti apa, kita lupa. Sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sifat manusia, innal insani rabbihi lakanud, suka berkeluh kesah. Yang diingat adalah keburukan-keburukan, sementara kebaikan Allah dilupakan. Jadi ini di antaranya bersyukur dengan lisan ibu-ibu, jangan lupa sering mengucapkan alhamdulillah, dapat pahala ibu-ibu. Apalagi habis salat, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nikmat luar biasa. Tapi ingat ketika menyebut kenikmatan bukan untuk sombong. Oh, saya dulu begini, sekarang begini. Jangan, itu namanya sombong namanya. Bukan itu yang Allah ingin. Anda anti nyebut-nyebut kenikmatan bukan untuk sombong. Alhamdulillah suami saya baru beli mobil baru. Bukan begitu, bukan itu maksudnya untuk sombong, untuk pamer, enggak. Tapi anti nyebut-nyebut kenikmatan untuk bersyukur kepada Allah. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan anggota badan. Bagaimana cara bersyukur anggota badan? Paling mudah adalah dengan beramal soleh. Beramal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Beramalah wahai keluarga Daud," yaitu Sulaiman, anaknya Daud, sebagai bentuk syukur kepada Allah dan hanya sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Makanya Nabi SAW ketika sholat sampai kakinya bengkak, maka istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, engkau sholat sampai kakimu bengkak?" Kata Nabi SAW, "Afala akunu abdan syakur." Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Bukti nyata seorang pandai bersyukur adalah beramal soleh. Kalau seorang merasa dirinya bersyukur tapi dia malas ibadah, malas sholat, malas zikir, malas baca Quran, ini sebenarnya tidak bersyukur, omong kosong aja. Dia hanya ngomong saya bersyukur, buktinya enggak ada. Di antara bukti Anda bersyukur adalah Anda beramal soleh. Jelas itu. Semakin Anda sering beramal soleh, berarti Anda bersyukur kepada Al-Mun'im, kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah banyak teori. Anda banyak beramal soleh, bersyukur. Kalau enggak beramal berarti enggak bersyukur, omong kosong Anda ngaku-ngaku bersyukur. Ini satu beramal soleh. Di antaranya sujud syukur. Sujud syukur ketika dapat kenikmatan spesial. Kenikmatan atau anugerah spesial. Contoh naik pangkat, bersyukur. Contoh, dapat nama keluar bisa haji, bersyukur, alhamdulillah. Kumpulkan uang bisa umroh, sujud syukur, alhamdulillah. Banyak hal kita bisa sujud syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat. Ya, sujud syukur. Sujud syukur yang benar tidak perlu berwudu. Kapan kita dapat kenikmatan, langsung sujud syukur, enggak apa-apa. Langsung menghadap kiblat, langsung sujud syukur kepada Allah. Bentuk kita mengakui kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita enggak biasa aja. Kalau saya di Saudi, teman-teman saya mudah sekali sujud syukurnya. Kita lagi ngobrol nih. Saya pernah bertamu dengan teman-teman, ada kepala polisi di Masjid Nabawi, teman saya dulu. Dia sudah pensiun. Kita lagi ngobrol. Tentang dakwah nih, tahu-tahu, berhasil. Masya Allah, dia langsung Allahu Akbar, langsung sujud syukur. Saya kaget, orang-orang kita susah sekali sujud syukur. Bisa dihitung dengan jari sujud syukur. Dalam seumur hidup, entah sekali, entah dua kali, mungkin ada yang enggak pernah sujud syukur. Tapi kalau di sana mereka biasa.
Dapat kenikmatan mereka bersyukur karena mereka bersyukur memang nikmat dari Allah. Kita ini siapa? Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud enggak usah wudu, enggak ada masalah. Allahu Akbar, sujud menghadap kiblat. Ya. Teman-teman banyak saya sering lihat kalau mereka lagi diuji S2, S3, kemudian diumumkan lulus, sujud syukur. Insyaallah. Ya, jadi di antaranya sujud syukur. Di antara bentuk bersyukur kepada Allah dengan anggota badan adalah dengan misalnya menggunakan kenikmatan pada yang diridhai Allah. Kalau punya kenikmatan ya gunakan, punya uang gunakan yang baik-baik, diberi kenikmatan kekuatan tubuh untuk yang baik, untuk ibadah. Ada orang tubuhnya sehat luar biasa, badannya kekar tapi salat subuh enggak bisa bangun, ya. Untuk buka matanya yang cuma ringannya enggak bisa dibuka. Padahal juara binaraga kali ya, seperti itu ya. Ya, kita banyak melanggar hal ini. Kita punya telinga, kita gunakan yang dengar yang enggak. Dengar gibah namimah, punya mata kita lihat yang halal yang haram. Punya lisan kita gunakan untuk maki-maki orang, merendahkan orang. Punya jari kita gunakan untuk WhatsApp yang enggak benar, untuk komentar yang enggak benar ya. Jadi tanda bersyukur kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda bersyukur tidak medit. Tidak medit tahu enggak Ibu? Bahasa Jawa Timuran kali ya. Tidak medit. Ya, Nabi SAW pernah melihat seorang laki dia pakai baju yang lusuh. Maka Nabi bertanya, "Hal atakallahu malan?" Kau dikasih harta oleh Allah atau tidak? Kata dia, "Ya Rasulullah, saya dapat harta." Maka Rasulullah berkata, "Idza atakallahu malan falyara atharah 'alaik." Kalau Allah kasih kau harta, tunjukkan kepada Allah buktinya kau dapat harta. Artinya jangan pakai baju yang lusuh. Kecuali kau enggak punya duit lain cerita. Kalau kau punya uang ya pakai yang wajar-wajar, pakai yang baju yang bagus, bukan baju yang buat sombong, tidak, tapi baju yang wajar yang rapi lah. Rapi, kemudian punya kendaraan. Jangan sudah kaya raya masih medit pakai motor butut. Jangan sudah kaya raya pakai baju yang lusuh-lusuh. Kalau ditanya, saya enggak punya apa-apa, saya enggak punya apa-apa, selalu begitu. Seakan-akan orang yang nanya mau mengambil duit dia, sehingga dia selalu bohong, padahal dia punya apa-apa. Saya enggak punya apa, saya hidup susah banyak itu orang ada seperti itu, saking meditnya. Ingin nunjukin pada orang dia tuh miskin, padahal dia punya. Ini orang tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Uang ditahan-tahan, tidak mau dikeluarkan buat istri, buat anak, buat sedekah, tidak medit. Ya, ini orang tanda tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu-ibu ingin bersyukur, kalau saya juga ingin bersyukur, maka amalkanlah ini semua. Ini di antara cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Gimana cara biar mudah kita bisa menjalankan ini? Banyak hal yang bisa kita lakukan, Ibu-ibu. Ya, banyak hal. Agar bisa mewujudkan ini semua, hal-hal yang bisa kita lakukan. Hal-hal agar mudah bersyukur. Enggak cukup apa tulisnya? Yang pertama, ingat-ingat nikmat Allah. Selalu lihat ke bawah. Ya. Selalu lihat apa? Ingat nikmat Allah, nikmatnya banyak. Ingat ini saya punya ini, alhamdulillah. Saya alhamdulillah dapat dulu begini, sekarang begini, alhamdulillah. Ingat-ingat terus, sering ingat-ingat. Ya, sering ingat-ingat. Kemudian lihat ke bawah, jangan pernah lihat ke atas. Ibu lihat ke bawah yang susah-susah. Jangan lihat, oh ibu itu tasnya mewah, oh itu ininya mahal. Jangan. Kalau gitu kita enggak pernah bersyukur. Makanya kata Nabi SAW, la tanzuru ila man fawqakum, walakin inzuru ila man asfala minkum, fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihat ke bawah kalau masalah dunia. Jangan lihat ke atas. Lihat ke atas enggak pernah selesai. Kalau kalian lihat ke bawah, kalian akan tidak meremehkan nikmat Allah. Bersyukur. Lihat ke bawah, masih orang lebih susah daripada saya. Masih banyak orang susah, apalagi masa pandemi. Banyak sekali orang susah. Kita lihat orang aja, kita kasihan. Laporan banyak ustaz, dulu enggak kerja, sekarang pandemi susah, sekarang begini. Tadi begini, sekarang begini. Kasihan.
Dari telepon teman ada dari Malaysia, bukan cuma kita ibu-ibu ya, orang-orang Malaysia juga, teman saya dari Malaysia cerita, Ustaz saya punya kenalan Ustaz, pilot dia Ustaz, sekarang jualan nasi kuning di depan apartemen di Malaysia. Mudah-mudahan sekarang sudah enggak, waktu itu musim pandemi waktu masih rame-rame. Maksud saya, kita ke bawah banyak orang yang susah. Alhamdulillah kita masih makan, masih bisa tidur, masih bisa aktivitas, kita masih bisa ngaji. Ya, masih banyak ya. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lihat ke bawah, jangan pernah lihat ke atas. Kalau lihat ke atas melulu, repot. Kita enggak pernah bersyukur. Ibu-ibu yang suka ngelihat ke atas dong. Ngelihat barang-barang mewah melulu, ya kapan mau bersyukur? Lupa diri. Sudah musim-musim pandemi masih lihat tas-tas mahal. Nanti kalau punya duit lagi beli tas mahal, musim pandemi suami lagi susah, ngelihat tas branded ya. Sepatu branded, sendal branded ya, lama-lama suaminya jadi bandit ya. Jangan. Agar kita pandai bersyukur. Sering juga ingat kematian. Ingat kematian. Kapan lagi mau bersyukur? Ibu udah tua, di antara ibu-ibu ada yang udah tua, ada 50-an, 60-an, ada yang rambutnya udah putih seluruh. Kalau dulu rambut putih bisa dihitung, sekarang rambut hitam bisa dihitung. Ada yang rambut nggak ada hitamnya lagi, semua udah putih. Ya. Udah muka udah keriput, tangan udah keriput sudah, mau diapain? Mata udah mulai rabun, udah nggak seger lagi badannya, udah tua mau diapain? Udah terus ingat kematian agar kita pandai bersyukur kepada Allah, banyak beramal soleh. Ya. Ini ibu-ibu perhatikan, semoga ibu-ibu semua bisa menjadi wanita-wanita yang soleha yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, idzabtuliya sabara. Di antara tanda kebahagiaan adalah jika diberi ujian bersabar. Ya. Jika diberi ujian bersabar. Orang yang bersabar ya pahalanya besar. Maka agar kita bisa bersabar sebentar, cara bersabar. Bagaimana cara bersabar? Tahan lisan, tahan hati, tahan lisan, tahan anggota tubuh. Sabar, bahasa Arab artinya al-habsu, as-sabru sama dengan al-habsu. Al-habsu sama dengan artinya menahan. Makanya apa maksudnya bersabar? Yaitu menahan. Tahan hati, tahan lisan, tahan anggota. Tahan apa? Tahan dari segala hal yang menunjukkan protes kepada tahan dari segala hal yang menunjukkan protes kepada keputusan Allah, takdir. Itu namanya tidak sabar. Contoh dalam hati. Contoh ya, tidak sabar. Ya Allah, dalam hati kenapa aku diberi ujian seperti ini ya Allah? Itu namanya enggak sabar. Seakan-akan Allah enggak ngerti. Allah enggak ngerti, kok kasih saya seperti ini ya Allah? Itu namanya tidak sabar. Tapi harusnya kita usulkan ya udahlah. Memang saya tidak suka dengan ini, tapi saya yakin Allah punya hikmah di balik ini. Itu contoh. Kita menahan hati. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menuduh Allah ini enggak benar. Jangan sampai kita menuduh Allah tidak adil. Kenapa saya diginiin? Banyak orang seperti itu ketika Allah tidak adil. Apa salah saya? Terkadang diungkapkan dalam hati. Hati kita harus apa? Harus kita latih. Jadi menahan hati, jangan sampai kita mikir yang enggak. Kalau ada kepikiran macam-macam, astagfirullah. Jangan. Yang kedua, menahan lisan. Menahan lisan juga sama. Menahan lisan artinya jangan kita ucapkan kata-kata yang menunjukkan kita enggak protes dengan keputusan Allah. Misalnya kita bilang, ini penyakit kok enggak hilang-hilang seperti itu. Aduh, ini pandemi kok enggak hilang-hilang. Ini pandemi kok enggak hilang-hilang misalnya. Tapi kita lihat ibu, jadi jangan lisan. Kadang-kadang kita enggak sabar, kita bilang, aduh kok pandemi kok seperti ini. Kita protes sama Allah Subhanahu wa taala. Saya protes. Jadi kita ngungkapin. Kita ngeluh tentang Allah, itu namanya tidak sabar. Ngeluhkan Allah. Kita mengeluh, Tuhan kenapa begini, kenapa pandemi yang menimpa kita, kenapa begini, kenapa suami saya meninggal. Kita ngeluh. Kita ngeluhin Allah, seakan-akan Allah tidak tahu apa yang dia lakukan. Allah enggak tepat, misalnya.
membuat saya begini. Allah tidak tepat mengambil nyawa anak saya. Allah tidak tepat mengambil nyawa suami saya. Seperti itu. Allah tidak tepat mengambil nyawa istri saya misalnya. Enggak boleh. Kita ucapkan gitu namanya kita tidak sabar. Tapi yang berikutnya tahan dengan anggota tubuh, yaitu jangan melakukan hal-hal yang menunjukkan kita enggak sabar. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah dia robek-robek bajunya, dia tampar-tampar wajahnya. Kalau orang Indonesia mungkin jambak-jambak rambutnya. Sebagian mereka mukul-mukulkan kepala di tembok ya. Banting sana, banting sini. Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang terkena musibah, pukul-pukul pipi, robek-robek baju, seru dengan seruan jahiliyah. Ah, kau celaka aku. Enggak boleh. Itu namanya tidak bersabar dengan anggota tubuh. Banting sana, banting sini. Namanya orang bersabar adalah demikian. Harus bersabar jaga hati, jaga lisan, dan juga jaga anggota tubuh. Baik. Perhatikan di sini, jaga hati. Jaga hati. Harus ridha. Ridha dengan keputusan Allah. Dengan keputusan Allah. Takdir Allah. Meskipun pahit, meskipun hati tidak suka dengan musibah yang menimpa, meskipun berat menghadapi musibah. Kita yang penting sabar. Kita bukannya senang dikasih musibah, enggak, kita juga enggak suka. Tapi kita ridho dengan keputusan Allah. Untuk masalah keputusan Allah kita harus ridho. Untuk masalah musibah kita sabar. Kita harus sabar ya. Ada orang yang lebih hebat lagi, dia ridho dengan musibah, bukan ridho dengan keputusan Allah saja. Ridho dengan musibah, dia senang. Dapat musibah, dia senang. Dia tahu musibah ini manfaatnya banyak misalnya. Tapi itu tidak wajib. Yang wajib adalah kita bersabar, dan wajib ridho dengan keputusan Rabbul Alamin. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu, Allah Maha bijak, Allah Maha adil. Allah tidak mungkin memberikan satu keputusan yang tidak adil, yang tidak bijak. Waliyadzubillah. Hasya wa kalla, Allah pasti menetapkan sesuatu dengan ilmu, dengan keadilan dan hikmah dan yang lainnya. Taib, ini idza btuliya sabara, jika dia diberi ujian dia bersabar. Terus kiat-kiat agar bisa bersabar. Pertama, meyakini semua sudah ditakdirkan. Enggak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah mencatat seluruh takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Bukan 50.000 tahun sebelum menciptakan antunna, sebelum menciptakan ibu-ibu. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi sudah ditakdirkan semuanya. Terus mau diapain? Suami meninggal, istri meninggal, bangkrut, ya. Suami ngomel-ngomel, istri ngomel-ngomel, semua sudah ditakdirkan. Kalau ibu-ibu lagi diomelin suami, ibu-ibu ngomong sama suami, "Mas, omelanmu ini sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi." Benar. Enggak mungkin saya hindari. Kata Nabi SAW, "Ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Apa yang menimpamu tidak mungkin meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak mungkin menimpamu, sudah ditakdirkan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu musibah yang menimpa di bumi atau menimpa kalian kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Semua sudah tercatat. Kalau kita ya sudah takdir mau diapain? Orang sangat mudah diberi kesabaran ketika dia mau mengatakan sudah takdir. Ya. Yang kedua, ketika di musibah kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilang istirja. Istirja itu tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya, ya Allah, hanya kami adalah milik-Mu, kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Pertama kita terkena musibah langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu langsung hati kita dikuatkan. Jadi pertama kali musibah jangan lu ngamuk-ngamuk, jangan lempar kesalahan kemari, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung ucapkan demikian. Insyaallah Allah beri kekuatan. Atau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Yakin ini semua terpuji. Allah menetapkan semua pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Ini di antara hal yang membuat kita bisa bersabar. Yang ketiga, ingat segala musibah yang tidak kita sukai dua fungsi. Menghilangkan dosa, meninggikan derajat. Ibu, jadi kalau lagi terkena musibah, sudah sabar, dosa ibu berkurang. Ini banyak dosa ibu. Mungkin kita istighfarnya nggak beres. Tobat malas-malasan bertobat. Mau bilang astagfirullah aja malas. Padahal tahu dosa banyak, mau zikir astagfirullah, malas. Lihatnya di medsos, berita politik, berita ini, berita artis, ngerumpi suami orang, ngerumpi istri orang. Sebagian ibu seperti itu, tidak semua, tapi sebagian. Kapan kita mau astagfirullah? Kapan Rabbi ghfirli wa tub alayya, kapan? Nah, terkadang kita lupa untuk bertobat, Allah kasih kita musibah. Kasih musibah, menghapuskan dosa, meninggikan derajat. Makanya kata Nabi SAW, la tasubbil humma fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Jangan engkau mencela demam. Sungguhnya demam itu akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Belum lagi tinggi derajat. Ya. Tinggi derajat, seorang dikasih musibah, kalau dia bersabar, derajat semakin tinggi, derajat semakin tinggi, derajat semakin tinggi. Yang keempat, pahala sabar besar. Seorang sering menyangka namanya pahala itu kalau baca Quran, salat malam. Dia lupa sabarnya dia itu pahalanya besar. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang sabar diberi pahala tanpa batasan. Jadi kalau misalnya ibu lagi diomelin suami, ibu sabar, tenang. Itu pahala loh. Sama seperti baca Quran, tapi mungkin lebih lagi daripada itu. Kalau ibu baca Quran kan ibu merasa dapat pahala nih. Dengar ceramah merasa dapat pahala. Nah, kalau diomelin suami terus sabar, dia mungkin menangis. Pahala jalan, argo pahala jalan. Pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kenapa orang sering susah sabar? Karena dia tidak menyadari bahwasanya sabar itu berpahala. Itu kadang orang menjadi, tapi kalau dia menyadari pahala itu sabar itu pahalanya gede, maka dia mau sabar. Kenapa orang mau bangun masjid uang banyak? Karena dia yakin itu pahalanya gede. Tapi kalau suruh sabar nggak mau, karena dia kurang yakin. Seakan-akan sabar itu nggak ada pahalanya, sabar pahalanya gede. Ya. Kemudian yang kelima, sabar sebab masuk surga. Ini banyak dalilnya ya. Allah mengatakan ulaika yuzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka masuk surga karena sabar, masuk surga karena sabar banyak sekali. Kemudian 6 ya. Bisa jadi musibah untuk mencegah yang lebih besar. Seorang dikasih musibah nih, musibah kecil. Contoh dia mungkin lah zaman sekarang ada orang jadi pejabat, daftar pejabat ternyata kalah. Pilkada kalah, ini kalah melulu. Dia lupa bisa jadi Allah menghindarkan dari musibah yang lebih besar. Dia mungkin kalah, duit keluar banyak, kalah. Tapi kalau dia menang mungkin kejebak korupsi, akhirnya ketangkap, malu-maluin sak keluarga. Ya, malu-maluin om, tante, bibi semua dipermalukan gara-gara dia ketangkap. Ada musibah yang besar. Ada kawan saya pergi ke bandara, terlambat dia. Kejebak macet, terlambat. Musibah. Tahu-tahu pesawat yang terbang meledak. Subhanallah. Musibah kecil ini menghalangi musibah yang lebih besar. Ada seorang mungkin laki-laki ngelamar seorang wanita. Dia sudah berusaha, akhirnya ternyata gagal.
Sedih banget nangis dia, itu wanita paling dia cintai, ternyata dia nggak tahu kalau dia nikah sama wanita itu mungkin musibah banyak. Allah palingkan. Allah palingkan. Kita tidak tahu. Makanya Allah mengatakan, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tahu apa yang kalian tidak ketahui. Kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau senang kepada sesuatu ternyata buruk bagimu. Ya. Bisa jadi musibah adalah kenikmatan. 7. Musibah adalah anugerah. Rangkaian dari anugerah. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam kena musibah, terakhirnya jadi anugerah. Pertama, dihasad sama kakak adiknya. Kemudian dilemparkan ke sumur, dibuka bajunya. Dijual jadi budak. Kemudian kerja jadi budak, jadi pembantu. Dipisahkan dari bapaknya yang sangat dia cintai, dipisahkan. Kemudian masukkan jebloskan dalam penjara. Banyak. Ternyata rangkaian daripada musibah tersebut ternyata ujungnya adalah anugerah. Karenanya kita enggak tahu ikhwan, akhwat, ibu-ibu yang rahmat Allah. Terkadang kita dikasih musibah, ternyata Allah kasih kita anugerah yang lebih besar. Ya. Lebih besar ya. Dan itu banyak ya. Banyak ya. Kalau kita mau cerita banyak, tapi intinya kita yakin akan hal tersebut. Kita dikasih musibah, Allah untuk berikan anugerah yang lain lebih besar yang tidak kita sadari. Namun memang begitu ceritanya, harus demikian. Harus demikian ceritanya, ternyata di ujungnya adalah anugerah yang luar biasa. Dalam hadis juga disebutkan 8 ya. Musibah menghilangkan banyak penyakit hati. Orang kalau tidak dikasih musibah, ibu-ibu, terkadang sombong, terkadang angkuh, terkadang merendahkan orang. Tapi kalau dikasih musibah dia tahu diri. Kalah misalnya. Kalau dia jualan untung terus dia sombong, saya jagoan. Tapi kalau kadang-kadang ternyata dia rugi, dia tahu diri. Subhanallah, saya rugi. Jadi tidak sombong. Ibnu Qayyim mengatakan seandainya seorang tidak dikasih musibah, dia bisa jadi angkuh luar biasa, bisa terjadi kena penyakit yang luar biasa. Tapi Allah kasih dia musibah, sehingga akhirnya dia nanti bisa perbaiki hatinya. Ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga kita tunda ibu-ibu ya, lain kali insyaallah, ini pembahasannya panjang. Saya cuma mau kasih segini aja yang saya sampaikan ibu-ibu. Setelah ini kita buka tanya jawab. Mudah-mudahan bisa semakin memantapkan materi yang kita sampaikan. Saya ulangi ibu-ibu, tanda kebahagiaan adalah 3. Idza utiya syakara, kalau diberi kenikmatan bersyukur, dan nikmat itu bersyukur dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan, dengan hati, mengakui semua nikmat dari Allah. Yang kedua, jangan merasa kita pantas. Jangan. Bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita cerita-cerita tentang nikmat yang kita dapatkan, bukan untuk sombong, tapi untuk tahu diri. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan, dengan beramal soleh, sujud syukur misalnya, mengingat kenikmatan, menggunakan kenikmatan pada hal yang diridhai oleh Allah, tidak medit ya. Cara mudah untuk bersyukur, ingat nikmat-nikmat Allah, selalu lihat ke bawah, ingat kematian. Yang kedua, idza tuliya sabara, di antara tanda kebahagiaan, kalau diberi ujian dia bersabar. Bersabar artinya menahan hati, menahan lisan, menahan anggota tubuh. Menahan hati, jangan sampai protes sama keputusan Allah. Nuduh Allah suudzon, Allah tidak adil, Allah tidak anu. Tahan lisan, jangan sampai ungkapan, ini kok enggak hilang-hilang, kenapa saya begini, itu namanya enggak benar. Tahan anggota tubuh, jangan melakukan hal yang menunjukkan ketidaksabaran, banting sana, banting sini, jambak sana, jambak sini, tampar sana, tampar sini, enggak boleh ya. Kiat-kiat bersabar banyak, meyakini ini semua sudah takdir sehingga tidak bisa dihindari. Yang kedua, ketika kena musibah bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, ingat musibah 2 fungsi, menghilangkan dosa, meninggikan derajat. Yang ketiga, pahala sabar sangat besar. Yang keempat, sabar sebab masuk surga. Yang kelima, yang keenam, bisa jadi musibah mencegah musibah yang lebih besar, kena musibah untuk menghindari musibah yang lebih besar. Yang ketujuh, musibah adalah anugerah. Terkadang musibah itu anugerah tapi datang dalam hal yang tidak kita sukai. Yang kedelapan, musibah menghilangkan banyak penyakit hati. Orang yang bisa menggabungkan sabar dan syukur, maka imannya sempurna. Allah sering berfirman,
Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Yang demikian itu ada tanda-tanda bagi kebesaran orang, bagi siapa? Di tanda-tanda kebesaran Allah bagi sabbarin syakur yang senantiasa bersabar dan pandai bersyukur. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.